Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Adawiyah, NIM E2019-1081 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan 5 judul materi punya teman-teman saya, yaitu sebagai UAS dari Dr. Bapak Abdul Wadud Nafis, LC MEI. Yaitu yang pertama saya akan mereview punya Siti Maisa, yaitu tentang tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem peraturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan serta terintegrasi. Lembaga yang diawasi OJK yaitu yang pertama ada perbankan, yang kedua pasar modal, yang ketiga asuransi, yang keempat dana pensiun, yang kelima lembaga pembiayaan. Selanjutnya asas-asas OJK, yaitu yang pertama indenpersi, yang pertama yaitu asas indenpersi, yang kedua asas kepastian hukum, yang ketiga asas kepentingan umum, yang keempat asas keterbukaan, yang kelima asas profesionalis, yang keenam yaitu asas integritas, yang ketujuh yaitu asas akuntabilitas. Selanjutnya tugas-tugas dari OJK sendiri yaitu yang pertama untuk mengatur dan mengawasi jasa keuangan, yang kedua mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sekitar pasar modal, yang ketiga mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sekitar peransuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Selanjutnya wewenang OJK, yaitu yang pertama menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan, yang kedua membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan tentang pengawasan di industri jasa keuangan, yang ketiga membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan OJK, yang keempat mengatur tata cara penetapan pengelolaan statuler di lembaga jasa keuangan, yang kelima mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Selanjutnya membuat dan menetapkan peraturan tata cara pemberian sanksi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku pada jasa sektor keuangan. Yang ketujuh membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara penggunaan industri jasa keuangan. Yang kedelapan dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan terhadap lembaga keuangan. Yang kesembilan memberikan sanksi administrasi kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sekitar jasa keuangan. Yang terakhir, OJK berwenang memberikan dan mencabut izin. Selanjutnya saya akan mereview punya Muhammad Dafiq, yaitu tentang peran dan fungsi bank sentral. Pengertian bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Tujuan dari bank sentral sendiri yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang terjalin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Selanjutnya, instrumen-instrumen yang dipakai untuk mencapai kestabilan nilai rupiah dapat disebut dengan tugas dari bank sentral. Tugas-tugas dari bank sentral itu berkaitan dengan pemerintah, yaitu yang pertama penyediaan kredit terhadap pemerintah, yang kedua mengatur kas pemerintah, yang ketiga membantu proses hutang dan menjual surat hutang negara, yang keempat melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah, yang kelima mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dan produksi uang, yang keenam mempunyai hak tunggal terhadap percetakan uang. Yang ketiga yaitu saya akan mereview punya Firda Infitahul Mawaddah tentang penghantar ekonomi makro. Ekonomi makro adalah sebuah ilmu yang membahas perilaku manusia di dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan.
Pembagian ilmu ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi terapan, dan ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pengertian ekonomi mikro yaitu merupakan kegiatan perekonomian yang mencangkup tentang internal perusahaan seperti karyawan dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian ekonomi makro adalah sebuah kegiatan ekonomi yang mencangkup keseluruhan atau secara global. Nah, konsep-konsep ekonomi makro yaitu ada yang pertama pendapatan, yang kedua pengeluaran, yang ketiga pengangguran, yang keempat uang dan fungsinya, yang kelima inflasi dan deflasi, yang keenam permintaan dan penawaran agregat, yang ketujuh keseimbangan pasar uang dan pasar modal, yang kedelapan ekspor dan impor. Selanjutnya saya akan mereview punya Fathur-Rahim, yaitu tentang kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, tujuan-tujuan kebijakan fiskal ada 5, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yang kedua, mencegah pengangguran, yang ketiga, stabilitas harga, yang keempat, mendorong laju inflasi, yang kelima, untuk memajukan keadilan sosial. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan fiskal yaitu ada 2, yaitu yang pertama, ekspansif, dan yang kedua, kontraksional. Nah, selanjutnya komponen kebijakan fiskal ada 4, yaitu yang pertama kebijakan perpajakan, yang kedua kebijakan pengeluaran, yang ketiga kebijakan investasi dan diinvestasi, yang keempat kebijakan pengelolaan hutang atau surplus. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada anggaran belanja seimbang, yang kedua pembiayaan fungsional, yang ketiga anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, yang keempat anggaran surplus atau kebijakan fiskal komparatif, dan yang kelima stabilitas anggaran otomatis, yang keenam pengelolaan anggaran. Selanjutnya fungsi kebijakan fiskal yaitu yang pertama mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam atau SDA dan sumber daya manusia atau bisa disebut dengan SDM. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi, yang ketiga alokasi, yang keempat distribusi, yang kelima stabilitasi, dan yang keenam pembangunan. Ciri-ciri fiskal ekonomi Islam yaitu yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan, yang kedua sistem pajak proporsional, yang ketiga penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara keadilan terhadap pertahanan dan hukum. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, intervensi oleh pemerintah. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama ada jizyah, yang kedua ghanimah, yang ketiga fa'i, yang keempat zakat, yang kelima kharaj, yang keenam nawaid, yang ketujuh anwal fahla. Selanjutnya saya akan mereview punya Yulia Rizka, yaitu tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jenis-jenis kebijakan moneter yaitu ada 2, yaitu yang pertama kebijakan moneter ekspansif, yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Dan tujuan-tujuan kebijakan moneter yaitu ada 5. Yang pertama, mengedarkan mata uang, yang kedua menjaga kestabilan ekonomi, yang ketiga menjaga kestabilan harga, yang keempat meningkatkan kesempatan kerja, yang kelima distribusi likuiditas yang optimal.
Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskontrol. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Yang kelima, kebijakan dorong moral. Yang keenam, penyesuaian tingkat suatu negara. Selanjutnya yaitu madhab pertama, ada madhab yang pertama yaitu Irtisnauna, yaitu pada masa awal Islam tidak diberlakukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Yang kedua, pendapat menurut madhab yang kedua yaitu mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah memaksimalisasi dosis sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.